Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah analisis kesalahan berbahasa dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Jatut Yoga Prameswari ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai pengertian analisis dan pengertian ejaan. Dengan anggotanya yaitu saya sendiri Pascal Farizi, kemudian Safana Fauziah, Niken Kinandi Pangestuti, dan Andes. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada pengertian analisis kesalahan bahasa. Sebelum itu kita harus tahu apa sih analisis itu. Secara umum analisis itu adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti membedakan, memilah, atau memilih sesuatu untuk digolongkan atau dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu untuk dicari kaitannya ataupun ditafsirkan maknanya. Tarigan tahun 1990 halaman 68 mengatakan bahwa analisis kesalahan berbahasa adalah suatu proses kerja yang digunakan oleh para guru dan peneliti bahasa dengan langkah-langkah pengumpulan data, pengidentifikasian kesalahan yang terdapat di dalam data itu, penjelasan kesalahan-kesalahan tersebut, pengklasifikasian kesalahan itu berdasarkan penyebabnya, serta evaluasi taraf keseriusan kesalahan itu. Istilah kesalahan berbahasa memiliki pengertian yang beragam. Untuk itu, pengertian kesalahan berbahasa perlu diketahui lebih awal sebelum kita membahas tentang kesalahan berbahasa. Corder tahun 1974 menggunakan 3 istilah untuk membatasi kesalahan berbahasa. Yang pertama adalah lapses. Apa sih lapses itu? Lapses di sini diartikan sebagai penyimpangan bentuk lahir karena beralihnya pusat perhatian topik pembicaraan secara sesaat. Lapses di sini diakibatkan oleh bisa kelelahan ataupun hal yang lainnya. Yang kedua adalah error. Apa sih error itu? Error di sini diartikan sebagai penyimpangan bentuk lahir dari struktur baku yang terjadi karena pemakai belum menguasai sepenuhnya kaidah bahasa. Contohnya yaitu seperti kata apotek ataupun apotik. Yang ketiga adalah mistake. Mistake itu merupakan sebuah penyimpangan struktur lahir yang terjadi karena penutur tidak mampu menentukan pilihan penggunaan ungkapan yang tepat sesuai dengan situasi yang ada. Ketiga istilah itu memiliki domain yang berbeda-beda dalam memandang kesalahan berbahasa. Selanjutnya ada tujuan analisis kesalahan berbahasa. Adapun tujuan analisis kesalahan berbahasa menurut Tarigan tahun 1990 halaman 69 yaitu 1. Menentukan urutan penyajian butir-butir yang diajarkan dalam kelas dan buku teks, misalnya urutan dari mudah hingga sulit. Yang kedua, menentukan urutan jenjang relatif penekanan, penjelasan, dan latihan berbagai butir bahan yang diajarkan. Ketiga, merencanakan latihan dan pengajaran remedial. Yang terakhir, memilih butir-butir bagi pengujian kemahiran siswa. Selanjutnya ada kategori kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa dapat terjadi dalam setiap tataran linguistik atau kebahasaan. Ada kesalahan yang terjadi dalam tataran fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, dan semantik. Kesalahan berbahasa dapat disebabkan oleh intervensi atau tekanan bahasa pertama terhadap bahasa kedua. Kesalahan berbahasa yang paling umum terjadi akibat penyimpangan kaidah bahasa. Hal itu terjadi oleh perbedaan kaidah atau struktur bahasa pertama dengan bahasa kedua. Bert, Dulay, maupun Krasen tahun 1982 membedakan wilayah atau taksonomi kesalahan berbahasa menjadi kesalahan atau kehilafan. Yang pertama ada taksonomi kategori linguistik, yaitu kesalahan berbahasa berdasarkan komponen linguistik tertentu
yang dipengaruhi oleh kesalahan. Yang kedua, ada taksonomi kategori strategi performasi, yaitu kesalahan didasarkan kepada penyimpangan bahasa yang terjadi pada pemerolehan dan pengajaran bahasa kedua. Yang ketiga ada taksonomi kategori komparatif, terdiri dari kesalahan interlingual, kesalahan intralingual, kesalahan ambigu, dan kesalahan unik. Yang terakhir ada taksonomi kategori efek komunikasi, terdiri dari kesalahan lokal dan kesalahan global. Lalu ada metodologi analisis kesalahan berbahasa. Dalam membuat analisis kesalahan berbahasa, harus melewati beberapa tahap terlebih dahulu, seperti yang dikatakan oleh Parera tahun 1987 halaman 53, yaitu sebagai berikut. Pertama, pengumpulan data dari karangan-karangan siswa atau dari hasil ujian. Kedua, identifikasi kesalahan baik yang mendapatkan perhatian khusus dengan tujuan tertentu maupun penyimpangan secara umum. Yang ketiga, klasifikasi atau pengelompokan kesalahan. Yang keempat, pernyataan tentang frekuensi tipe kesalahan. Yang kelima, identifikasi lingkup kesalahan dalam bahasa ajaran. Yang terakhir, ada usaha perbaikan. Selanjutnya ada pengertian ejaan dan fungsi ejaan. Menurut Arifin, tahun 2008, halaman 164, ejaan adalah keseluruhan peraturan melambangkan bunyi ujaran dan hubungan antara lambang-lambang itu, atau pemisahan dan penggabungannya dalam suatu bahasa. Secara teknis, ejaan ialah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Menurut Suyanto, tahun 2011, halaman 90, ejaan adalah ilmu yang mempelajari tentang ucapan atau apa yang dilisankan oleh seseorang ditulis dengan perantara lambang-lambang atau gambar-gambar bunyi. Adapun fungsi ejaan secara khusus adalah yang pertama sebagai landasan pembakuan tata bahasa, yang kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Yang ketiga, sebagai alat penyaring dari masuknya unsur-unsur bahasa lain, baik secara kosakata maupun istilah ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Kita ketahui bahwa ejaan bahasa Indonesia selalu berkembang seiring berjalannya waktu. Dimulai dari yang pertama yaitu ejaan von Ophusen. Ejaan von Ophusen atau disebut juga dengan ejaan Balai Pustaka dipergunakan sejak tahun 1901 hingga bulan Maret 1947. Ciri dari ejaan ini adalah huruf C yang ditulis dengan TJ. Yang kedua adalah ejaan Republik. Ejaan ini merupakan hasil penyederhanaan dari ejaan von Ophusen. Dimulai pada tanggal 19 Maret tahun 1947. Ciri dari ejaan Republik yaitu huruf O yang menjadi U. Yang ketiga ada ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan ini merupakan suatu ejaan yang direncanakan untuk memperbaharui ejaan Republik. Ciri dari ejaan pembaharuan yaitu diftong a, i, au, oi menjadi ai, au, oi, aye, awe, dan oye. Selanjutnya adalah ejaan Melindo atau Melayu Indonesia, merupakan suatu hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia pada tahun 1959. Ciri dari ejaan Melindo ini adalah istilah asing yang mulai diserap, seperti kata kalb yang diserap menjadi kalbu. Yang kelima adalah ejaan baru. Ejaan baru pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh panitia ejaan Melindo. Yang keenam, ejaan yang disempurnakan atau EYD.
Penyempurnaan terhadap ejaan bahasa Indonesia dilakukan oleh lembaga resmi milik pemerintah yaitu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ciri dari ejaan EYD adalah sudah mulai dibentuk kaidah penulisan bahasa Indonesia seperti tanda baca, huruf kapital, dan huruf miring. Yang ketujuh adalah PUEBI. Penyempurnaan terhadap ejaan bahasa Indonesia dilakukan oleh lembaga resmi milik pemerintah yaitu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ciri dari PUEBI adalah lafal E yang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pada contoh kata petak, kena, militer, O, E, E. Selanjutnya adalah ruang lingkup ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah penulisan huruf termasuk huruf kapital dan huruf miring. Ada penulisan huruf, huruf kapital, dan penulisan huruf miring. Nomor 2 ada penulisan kata, ada kata dasar, bentuk ulang, dan gabungan kata. Yang ketiga, penulisan tanda baca, ada tanda titik koma, tanda hubung, tanda pisah, tanda elips, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung, kurung siku, petik, petik tunggal, tanda garis miring, tanda penyingkat, dan tanda apostrof. Selanjutnya saya akan membacakan ruang lingkup ejaan bahasa Indonesia yang keempat, yaitu penulisan singkat dan akronim. A. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. B. Akronim merupakan singkatan yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari kata tulis dengan huruf awal kapital. Yang kelima, penulisan angka dan lambang bilangan. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. Ditulis dengan angka Arab atau Romawi. Yang B. Lambang bilangan. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tulis dengan huruf, kecuali jika di bilangan itu dipakai secara berurutan seperti dalam perincian atau paparan. Yang terakhir yaitu nomor 6, penulisan unsur serapan. A. Konsep yang terdapat dalam unsur asing itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. B. Unsur asing itu merupakan istilah teknis sehingga tidak ada yang layak mewakili dalam bahasa Indonesia. Akhirnya dibenarkan, diterima, atau dipakai dalam bahasa Indonesia. Sebaliknya, apabila dalam bahasa Indonesia sudah ada unsur yang mewakili konsep tersebut, maka penyerapan unsur asing itu tidak perlu diterima. Nah, selanjutnya kesimpulan. Analisis kesalahan berbahasa adalah suatu proses kerja yang digunakan oleh para guru atau peneliti bahasa dengan langkah-langkah pengumpulan data, pengidentifikasian kesalahan yang terdapat di dalam data, penjelasan kesalahan-kesalahan tersebut, pengaplikasian kesalahan itu berdasarkan penyebabnya, serta evaluasi taraf keseriusan kesalahan itu. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Fungsi ejaan dalam bahasa Indonesia yaitu sebagai landasan pembakuan tata bahasa, kosakata, dan peristilahan, serta penyaring masuk unsur bahasa luar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.